Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Selamat datang lagi di Evans Motor, tempat mobil-mobil impian Anda berada. Dan di sebelah saya sudah ada Ferrari terbaru yang bisa saja ini menjadi akhir dari sebuah era. Nama Ferrari ini namanya sangat unik. Namanya diambil dari konfigurasi mesinnya Ferrari 12 silinder, atau kalau nama aslinya dalam bahasa Italia lebih indah terdengarnya, Ferrari 12 cilindri. Well, dari namanya pasti Anda sudah bisa menebak bahwa mobil ini memiliki mesin 12 silinder karena itu sampai tersemat di namanya. Dan memang 12 silinder memiliki tempat tersendiri di Ferrari. Pada saat pertama kali mereka membuat mobil di tahun 1947, mesinnya adalah 12 silinder. Bahkan Enzo Ferrari, pendiri dari Ferrari, pernah bilang bahwa Ferrari adalah 12 silinder. Ferrari yang bukan 12 silinder itu adalah ya produk turunan. Bukan produk yang ininya, yang topnya gitu. Yang topnya itu 12 silinder. Nah, tapi sekarang mesin-mesin seperti ini agak susah untuk mendapatkan tempat di dunia ini karena ada regulasi ramah lingkungan dan lain-lainnya yang membuat banyak sekali yang mengubah formatnya menjadi V8 ataupun kalau V12 masih diberikan turbo atau diberikan sistem hybrid. Tapi Ferrari di balik kap mesinnya ini masih 12 silinder naturally aspirated engine. Makanya banyak yang menduga bahwa ini bisa saja menjadi Ferrari 12 silinder terakhir karena Ferrari memakai nama 12 cilindri. 12 cilindri dipakai seakan-akan ini menjadi nama perpisahan untuk Ferrari 12 silinder. Walaupun Ferrari sendiri bilang bahwa mereka akan tetap memproduksi mesin 12 silinder selama mungkin, selama itu masih memungkinkan. Jadi Ferrari akan membuat V12 sampai detik-detik terakhir atau titik darah penghabisan ketika mereka sudah tidak bisa lagi membuat, baru mereka berhenti. Dan ya, kita semua berdoa ini bukan yang terakhir, tapi kalau dilihat dari namanya ini bisa menjadi pertanda mungkin ini yang terakhir. 12 silinder naturally aspirated engine. Nanti kita akan bahas lebih detail mengenai mesinnya, tapi kita lihat dulu dari stylenya karena stylenya ini kontroversial. Banyak jurnalis dan pengamat di internet yang langsung menghujat tampang dari 12 cilindri ini pada saat mereka melihat pertama kali mobil ini di internet. Iya, karena mobil ini nggak biasa gitu modelnya. Anda bisa lihat sudah sejak kapan ini model yang ada warna hitam di depan kap mesin ini, model seperti itu. Itu mungkin seperti mobil konsep di masa lalu gitu. Terus habis itu bagian belakangnya juga mengundang kontroversi. Nggak banyak orang bilang bahwa ini bentuknya aneh. Lihat ini shape di atasnya, bentuk di atasnya. Tapi kalau kita melihat langsung mobil ini, wow, ini sesuatu karya seni. Bahkan di balik desainnya ini ada heritage dari Ferrari. Karena kalau Anda perhatikan, terutama bagian depannya, ini sangat terinspirasi dari Ferrari 365 GTB4 yang itu diproduksi sejak tahun 1968 dan yes 12 silinder juga, dan juga merupakan nenek moyang dari Ferrari 550, 575, F12, 812 dan terakhir adalah 12 cilindri. Karena 12 cilindri ini adalah penerus dari Ferrari 812 Super Fast. Dan ini lebih fast lagi daripada 812 Super Fast, nanti kita akan lihat.
Bagian depan ini, lihat bagian depan yang saya bilang mirip sekali dengan 365 GTB4. Dan yang menarik dari desainnya adalah di bawah lampu ini ada DRL. DRL-nya ini menonjol keluar mobil. Jadi dia tidak di kurva yang sama dengan lampu utamanya, tapi dia lebih seperti lempengan yang keluar dari mobil. Untuk mobil yang di spek oleh Evans Motor ini sudah menggunakan option carbon fiber. Jadi Anda bisa lihat ini di bumpernya ada aksen-aksen carbon fiber yang saya rasa ini sangat pas buat mobil ini. Warnanya juga keren ya. Abu-abu tuanya tuh terlihat mahal sekali. Kemudian velgnya dong. Aduh. Velgnya ini desainernya hebat sekali. Kelihatan dinamis tapi juga unik. Ini bannya 21 inci, di depan ukurannya 275-35 R21, sedangkan yang di belakang ini dia ukurannya 315-35 R21. Nah, di balik velgnya ini ada option carbon ceramic brake juga, dengan kaliper ini juga option berwarna kuning. Kemudian ini option carbon fibernya juga sampai ke lip spoiler bawah, sampai juga ke side skirtnya. Di sini ini semua carbon fiber. Dodici cilindri ini ciri khasnya adalah atapnya. Anda bisa lihat ini atapnya kaca. Ini kaca. Jadi dari depan sampai ke tengah sini ini kaca. Mereka tidak memilih untuk yang carbon fiber. Karena ini mobil sejatinya adalah mobil GT, Grand Touring. Mobil yang disiapkan untuk melahap kilometer. Berjalan jauh secara mengasyikkan. Konfigurasi mesin di depan, kapnya panjang, belakangnya pendek. Jadi ini Grand Tourer yang sebenarnya bukan diciptakan untuk di sirkuit. Makanya mereka nggak terlalu peduli dengan merendahkan center of gravity dengan atap karbon. Tapi ini atapnya kaca, yang jelas jadi lebih keren dan lebih elegan. Nah, ini kita masuk ke bagian belakang. Guratan garis inilah yang menjadi kontroversi orang karena sangat tidak biasa. Tapi kalau kita lihat langsung seperti pesawat luar angkasa. Jadi kayak, dan ini lihat permainan 3D-nya di bumper dan diffuser belakang keren sekali, serta lampunya, lampu belakang ini tidak lagi membentuk sebuah lingkaran atau oval, benar-benar hanya garis saja. Jadi bentuknya retro karena terinspirasi dari produk mereka di tahun 60-an, tapi sentuhannya sangat modern. Dan mobil ini tahun 2025 juga sempat menerima sejumlah penghargaan di sektor desainnya. Ini memang beda ya konsepnya dengan Ferrari yang mid-engine, dimana kalau mid-engine itu dia lebih seperti supercar gitu ya. Kalau ini seperti GT car, karena memang ini GT car. Ini bukan masuk supercar mid-engine untuk di sirkuit, ini untuk perjalanan jauh. Jujur awalnya saya pertama kali lihat di internet nggak suka, begitu melihat langsung keren sekali. Banyak orang berteori tentang kunci kebahagiaan, macam-macam lah teori orang bagaimana kita mencapai kebahagiaan. Tapi di tangan saya ada salah satu kunci kebahagiaan, ini kuncinya. Buat penggemar otomotif mungkin ini bisa jadi salah satu key of happiness. Nah, kita akan bahas mesinnya, tapi sebelum kita bahas mesinnya, kita dengerin dulu suaranya karena ini adalah V12. Jadi mesin V12 di mobil ini itu dibuat satu supaya ada soul dari mesinnya yang benar-benar terasa gitu. Tapi di lain sisi harus juga bisa memenuhi regulasi tentang kebisingan. Jadi engineer Ferrari berusaha mencari titik tengahnya. Nah, sekarang kita dengarkan. Wah, ada tulisan Ferrari 12 cilindri, 12 cilindri di situ. Starternya sama seperti Ferrari modern lainnya, dia pakai haptic touch panel aja di sini, nggak ada tombol fisik. Oke. Wow.
nggak nyaring suaranya. Tapi coba kalau kita modenya kita pindah, oh, begitu modenya ke race langsung, begitu di race itu langsung lebih nyaring. Nah, ini kita masih cold start dulu nih. Karena aduh suara AC-nya mengganggu sekali. Oke, kita akan mulai gas. Wah, dahsyat, cepat sekali itu RPM-nya naiknya. Ini yang nggak dimiliki karakter ini oleh turbo. Karena turbo itu kan basically dia adalah low compression, jadi mesinnya sebenarnya lebih lemas. Baru ketika turbonya memberikan tekanan, baru mesinnya bertenaga. Ini dari awal sudah sangat responsif. Wah. Anda juga bisa lihat tadi RPM-nya betapa cepatnya naiknya, dan ini RPM-nya red line-nya bukan di 7.000. Biasanya kalau mobil turbo itu di 7.000 ya, maksimal 7.500. Ini di atasnya. Bukan 8.000, bukan 8.500, bukan 9.000, tapi 9.500. Di luar nalar naiknya RPM-nya tuh. Anda bisa lihat dari 4.000 ke 9.000 cuma 0, sekian detik mungkin. Wow, ini salah satu mesin paling responsif yang pernah saya coba. Yang lebih responsif dari ini mungkin hanya mesin mobil Formula. Bisa seperti itu. Oh my god. Gila. Tolong dong Ferrari dan pabrikan-pabrikan mobil lainnya, jangan hentikan mesin 12 silinder. Jangan ikuti langkah salah dari Formula 1 yang membuang V12 menjadi V10, dibuang lagi jadi V8, dibuang lagi sekarang menjadi V6 dan suaranya jadi jelek. Tapi ini suaranya masih sangat indah, dan ini masih pakai knalpot standar. Belum pakai knalpot yang racingnya gitu ya. Mungkin kalau misalnya mau modifikasi, kita mau bawa track day, kita bisa pakai knalpot yang lebih nyaring. Ini akan sangat indah. Bukan cuman karakter suaranya, tapi juga respons gasnya itu yang nggak masuk akal. Even dibandingkan SF90 ya, SF90 juga menarik ya. Tapi kan SF90 kan mesinnya V8 ya, tetap nggak bisa sedramatis ini suaranya. Aduh, seneng banget lihat bukaan kap mesin seperti ini. Glamor gitu, epic gitu bukaan mesinnya tuh. Dan kita langsung bisa punya akses ke mesin V12-nya yang indah. Tapi ini pewarnaan merah ini di bagian intake manifoldnya, ini memang khas sekali dari Ferrari. Mesinnya sendiri lebih ke bawah lagi. Kapasitasnya 6.500 cc V12, dan mesin 6.500 cc V12 ini memang diambil dari 812. Tapi bukan dari 812 Superfast, tapi dari 812 Competizione. Versi balapnya atau versi track readingnya dari 812. Jadi di situ connecting rodnya sudah yang lebih enteng, piston yang lebih enteng, engine manajemennya beda, dan ada beberapa parts yang terinspirasi dari F1, termasuk sistem buka tutup katupnya itu juga menggunakan sistem buka tutup katup seperti yang digunakan Ferrari di mesin Formula 1 mereka. Hasilnya mesin ini di 9.250 rpm menghasilkan 830 PS tenaganya.
Torsinya sih nggak gede-gede amat ya, tapi ya tetap gede, 678 Nm ya, karena ini mesin naturally aspirated engine gitu. Tapi mesin ini akan memberikan tenaga yang rata dari bawah sampai atas, apalagi 80% dari torsi maksimalnya itu sudah tersedia bahkan sejak di 2000-an RPM. Nah, tenaga sebesar itu disalurkan ke dua roda belakang lewat transmisi otomatis 8 speed dual clutch. Dan dengan ban yang cukup lebar di belakang, aerodinamika yang baik, mesin yang melengking sampai 9.500 RPM, tenaga yang sangat besar, mobil ini bisa menyelesaikan 0 sampai 100 km per jam dalam 2,9 detik. 2,9 detik itu sangat kencang karena kita juga harus ingat bahwa mobil ini bukan all wheel drive tapi rear wheel drive, dan artinya itu butuh traksi yang bagus dari roda untuk bisa meluncurkan mobil itu dari berhenti 0-100 2,9 detik, dan hanya butuh 5 detik lagi dari 100 km per jam ke 200 km per jam. Jadi 7,9 0 sampai 200-nya, dan top speed mobil ini bisa menembus, kalau Anda berani, 340 km per jam. Bagasinya dia udah elektrik. Dan iya memang nggak gede, tapi untuk ukuran supercar atau mobil Grand Touring ini cukup besar. Kapasitasnya itu mendekati 300 liter. Dan lihat ini ada celongan di sini. Cukup dalam loh sampai ke pinggir mobil. Ini yes, Anda benar, ini buat bawa golf bag. Jadi bisa Anda main golf dengan bawa mobil ini. Nanti di sini Anda juga bisa lihat kalau Ferrari itu di bagian bagasinya nih ada daftar option yang dibeli untuk mobil ini. Jadi kalau Anda mau liburan, ini masih bisa masuk koper medium, masih bisa masuk 2 atau 3 buah backpack. Bisa lah ini Ferrari buat diajak liburan, bukan cuma sekedar car meet up aja. Ini kalau dilihat dari belakang ya, mobil ini nggak kayak mobil lainnya sama sekali. Dan ini mobil lebar, lebarnya itu hampir 2,2 meter. Cantik banget. Dan dalamnya lebih cantik lagi. Ini ada satu option yang saya senang sekali ini dipilih oleh Evans Motor, yaitu carbon fiber seat. Karena ini enak, ergonomis, kemudian dia bentuknya keren, dan ini secara langsung dia melindungi material kulit di baliknya. Jadi kalau kita keluar masuk kan yang kegesek ini yang carbon fibernya ini keras, nggak masalah, dan ini akan lebih terlindungi. Dan ini keren sekali bentuknya, dan dia masih manual. Bener-bener manual semuanya. Recliningnya juga manual, diputer. Ya memang agak keras kursinya, tapi ini lebih, rasanya tuh lebih seperti balap gitu. Dan dipilih yang option yang big size. Jadi kalau Anda ukurannya itu agak besar juga masih bisa nyaman duduk di sini. Kemudian option carbon fibernya juga ada di konsol tengah dan setir dengan RPM LED. LED RPM ini. Ini interiornya ya ini sama seperti Ferrari modern, mirip seperti yang di 296 GTB juga. Dia 3 buah layar. Sebenarnya hanya 2 buah layar, infotainment dan instrumen. Tapi Evans Motor mengambil option untuk passenger display. Jadi Anda bisa merasakan ketegangan yang mirip lah. Anda bisa lihat sejumlah keterangan mobil di sini termasuk RPM dan speed, putaran mesin dan speed. Oke. Kita akan nyalakan lagi mesinnya. Oke. Wah, ini tampilan layarnya benar-benar jernih dan ada gradasi-gradasi warna, indah sekali tampilannya. Harus diakui memakainya memang nggak mudah-mudah amat ya. Anda harus terbiasa dengan menu-menunya, tapi kalau Anda nyetir Ferrari kan Anda nggak perlu terlalu banyak ngutak-ngatik ini, karena Anda benar-benar konsentrasi ke nyetirnya aja. Di sini semuanya tombol sentuh dengan haptik ya. Cukup ini sih, cukup responsif sih, cuman
buat yang belum pernah pakai Ferrari sebelumnya butuh waktu untuk terbiasa, terutama untuk sennya yang dia di kanan dan di kiri sennya. Tapi kalau udah terbiasa enak kok. Tombol-tombol sampai ke belakang setir semua ada, ini buat wiper di balik kanan, yang di kiri ini buat ngedim lampu jauh, dan ini ada pedal shift yang juga dari carbon fiber. Posisi nyetirnya nggak usah ditanya, posisi nyetirnya rendah dan pas sekali, kaki kita menjulur ke depan. Setir juga bisa tilt dan teleskopik, tapi setirnya memang masih manual ya, pengaturan tilt dan teleskopiknya, tapi nggak ada masalah. Lingkar setir ini benar-benar berpadu padan dengan lingkaran dari instrumennya sehingga tidak ada yang terhalang sama sekali. Ini transmisinya sebenarnya di pedal shift ya. Jadi kalau kita mau masuk ke maju, kita tinggal seperti ini. Kalau mau netral, dua-duanya ditarik. Kalau mundur, kita harus dituas di sini. Ini mundur, R ke belakang. Nah, ini pada saat kita berkendara, kita bisa pilih antara automatic atau manual. Dan ini ada launch control yang mana tidak akan kita gunakan kali ini. Aduh, ini saya udah kebayang sih gimana asiknya berkendara jauh dengan mobil ini. Interiornya tidak membosankan sama sekali, posisi nyetirnya enak. Dan oh iya, Ferrari itu punya satu fitur di mesin ini yang namanya ATS, Aspirated Torque Shaping. Jadi itu adalah manipulasi mesin ketika kita berada di gigi 3 dan 4. Jadi dia akan mengatur torsinya supaya tercipta rasa berkendara yang menyenangkan. Nah, saya kan juga nggak ngerti seperti apa sih rasa berkendara yang menyenangkan itu seperti apa gitu dengan adanya torque shaping itu. Ternyata menurut sejumlah jurnalis di luar negeri yang pernah test drive mobil ini, ATS itu membuat di gigi 3 dan 4 dari putaran bawah dari sekitar 2000-an RPM sampai 9000 itu tenaganya terasa sangat kuat tapi natural. Rasanya menurut mereka itu seperti naik pesawat ulang-alik yang tenaganya tuh datang terus. Jadi nggak ada peak tenaga terus habis itu turun tuh nggak ada. Tapi tenaganya tuh flat terus sampai atas yang membuat mobil ini sangat terprediksi dan sangat menyenangkan. Dan itu hanya ada di gigi 3 dan 4 karena menurut Ferrari gigi 3 dan 4 itu yang akan banyak dipakai ketika kita melewati winding road, ketika kita berjalan di satu jalanan yang berkelok-kelok yang membuat kita akan serasa lebih menyatu dengan mobilnya, sekaligus memberikan perasaan bahwa mobil ini tenaganya besar dari RPM bawah dan tidak terhenti tenaganya itu sampai 9.500 RPM. Kira-kira begitu. Saya sendiri belum pernah coba secara langsung, tapi teknologi ATS ini tidak diterapkan di semua Ferrari. Tapi ada 488 itu kalau nggak salah pakai ATS untuk menghilangkan gejala turbo lag-nya. Jadi istilahnya manipulasi torsi. Oke, kita nyalakan lagi. Senang aja gitu. Nyalain dan matiin. Dan ini ada satu detail yang menarik ya. Ini kan jendelanya ya. Jendelanya itu bukan double glass. Biasanya kalau di mobil biasa saya akan komplain, mobil udah semahal ini kenapa belum double glass. Tapi enggak, karena Ferrari itu butuh suara itu masuk ke dalam kabin. Dan itu sudah dihitung oleh engineer dari Ferrari. Mereka tidak perlu memakai suara-suara palsu dari speaker karena mereka punya sumber suara yang lebih bagus dari sistem audio manapun, yaitu mesin V12-nya dengan exhaust-nya di belakang, yang itu dipastikan suaranya bisa meresap sampai ke dalam. Jujur aja, ini kabin terlihat modern, tapi buat saya panel-panel sentuh ini masih butuh keterbiasaan gitu. Andaikan mungkin lebih banyak tombol-tombol fisik gitu ya, mungkin akan satu mungkin akan lebih tahan lama dan kedua akan lebih mudah untuk digunakan. Tapi ya ini kemajuan zaman, setidaknya Ferrari masih memakai mesin yang cukup konvensional di depan konfigurasinya, walaupun teknologinya tidak
konvensional sama sekali. Apple CarPlay juga sudah ada di sini, tapi saya nggak akan berpanjang lebar tentang infotainmentnya karena buat apa? Karena Anda pasti akan fokus ke nyetir. Nah, mode berkendara ini ada yang wet, sport, race, city off, dan ESC off. ESC off dan city off ini artinya traction control, stability control, kontrol traksi ya kalau yang city F itu, city off itu tanpa traction control. Kalau ESC off benar-benar mobil bisa buat drifting semua. Hanya untuk Anda yang sudah punya skill, atau Anda yang berani, atau Anda yang memang sudah bingung uangnya mau dikemanakan. Jadi kalau mobil ini nabrak juga nggak masalah buat Anda. Tapi kalau kebanyakan pengemudi normal akan di sport atau race. Bahkan kalau jalanannya licin atau basah sebaiknya di wet, karena di wet ini walaupun dia menjaga traksi ban, tapi mobil ini pintar sekali traction controlnya sampai dia terasa itu benar-benar masih sangat-sangat powerful. Setidaknya itu yang saya baca dari sejumlah review berkendara mobil ini dari media di luar negeri. Ya aduh, atapnya juga panoramik. Ya panoramiknya Ferrari ya segini aja ya, nggak sampai belakangnya, tapi memberi kesan lebih mahal, elegan, terang di dalam, dan ada kesan lebih lega. Dan ini juga cukup lega, ini mobil nggak sempit-sempit amat. Di sini juga masih ada Anda buat tempat menyimpan gadget. Bahkan di belakang Anda juga masih bisa meletakkan barang-barang bawaan, tas kecil Anda bisa taruh di belakang. Juga ada laci di sini. Di sini ada finishing Alcantara dengan tulisan 12 cilindri di sini. Baik luar maupun dalam, mobil ini sebuah karya seni. Sebelum kita tutup video ini, ada baiknya kita gas-gas lagi. Mengagumkan. Kalau Anda ingin supercar atau sports car bermesin V12 naturally aspirated engine yang benar-benar soulful seperti ini, apalagi pilihannya? Lamborghini sudah mengganti Aventador dengan Revuelto yang walaupun mesinnya sama-sama 6.500 cc V12, tapi dia sudah dilengkapi dengan hybrid. Aston Martin bahkan di DB12 meninggalkan mesin 12 silindernya dia. Dan kalau Anda ingin 12 silinder, di Ferrari pilihannya antara Purosangue, kalau Anda berjiwa adventurous, karena dia ground clearance-nya lebih tinggi, dia all wheel drive, dia lebih seperti crossover, atau yang ini. Sebenarnya ini lebih cocok bernama Purosangue karena lebih pure breed gitu ya, benar-benar heritage-nya kuat dari segi body dan juga dari segi mesin. Dan oh no, Ferrari jangan sampai berhenti bikin mesin V12 seperti ini. Kami para petrolhead butuh suara mesin yang indah seperti ini, di mana mesin itu meraung keras, menunjukkan kerja kerasnya mengubah bensin-bensin itu menjadi tenaga. Nah, kalau kita ngomong bensin, berapa konsumsi bahan bakarnya? Nggak penting karena yang beli ini nggak perlu konsumsi bahan bakar. Tapi kalau Anda penasaran, dari beberapa tes di luar negeri itu konsumsi bahan bakar rata-rata di 6,5 km per liter. Jadi walaupun tangki bensinnya besar sekali, 92 liter, tapi mobil ini ya paling 500 kilometeran jalannya kalau misalnya itu jalannya normal. Tapi kalau misalnya jalan di dalam kota mungkin hanya 400 kilometeran bisa mobil ini berjalan, tapi itu nggak masalah karena semua bensin, semua hasil ekstrak dari fosil dinosaurus itu diubah bukan hanya menjadi tenaga, tapi menjadi simfoni yang keluar dari knalpot untuk memanjakan telinga Anda. Luar biasa. Nah, buat Anda yang ingin keterangan lebih lanjut tentang mobil ini, silakan langsung hubungi Evans Motor di sini. Atau kalau Anda di Jakarta, Anda bisa main ke showroom Evans Motor di Jalan Sultan Iskandar Muda, daerah Pondok Indah. Kalau mobil ini belum laku, Anda bisa langsung melihatnya di sini. Tapi untuk video kali ini sekian dulu. Rasanya pengen nyoba mobil ini. Semoga nanti yang beli mobil ini
Boleh undang-undang saya untuk coba. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum follow Instagram saya @fitra.eri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.